Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, episode 116. Tanda-tanda. Setelah sholat subuh, Fatir menemani istrinya jalan pagi di halaman rumahnya. Terkadang, Fatir membawa istrinya jalan-jalan di taman agar istrinya tidak bosan. Saat ini, Fatir sedang berada di taman di depan rumahnya. Istrinya tidak mau untuk jalan-jalan ke taman yang berada di luar dari perumahannya. Clarissa lebih memilih untuk jalan pagi di halaman rumah mereka. Clarissa berhenti dan memegang tangan suaminya. "Kenapa?" tanya Fatir. "Perut Risa sakit, Bang," ucap Clarissa. Wajahnya terlihat menahan sakit. "Apa sakit kali, sayang? Bila terlalu sakit, jalan paginya udahan aja. Abang gendong ke kamar ya." Clarissa menggelengkan kepalanya. "Nggak usah, bentar lagi akan hilang. Sekarang sering sakit gini, Bang, terus nanti sakitnya hilang." Clarissa mengusap-usap perutnya berharap rasa sakit yang dirasakannya bisa secepatnya hilang. "Sayang, adek cepat lahir ya nak, kasihan mama," ucap Fatir. Ia hanya berusaha menguatkan istrinya dengan mengusap-usap perut istrinya. Meskipun dirinya sudah memiliki sepasang anak, namun istrinya yang dulu memilih persalinan secara sesar. Fatir tidak tahu dan tidak punya pengalaman untuk persalinan secara normal seperti ini. "Apa sudah kurang sakitnya?" ucapnya saat melihat wajah istrinya yang menahan sakit. "Belum, Bang, masih sakit," ucap Clarissa yang semakin memegang tangan suaminya. Fatir melihat keringat istrinya sudah mulai bercucuran. Fatir merasakan tubuh istrinya yang gemetar menahan rasa sakit. Digendongnya istrinya dan dibawanya masuk ke dalam rumah. "Adik kelihatannya sakit sekali. Kita masuk dulu ya," ucap Fatir yang begitu sangat cemas. Clarissa hanya mampu menganggukkan kepalanya. Sakit seperti ini sudah sering muncul, namun kali ini terasa lebih sakit daripada yang sudah-sudah. "Mau di kamar atau di ruang tamu?" tanya Fatir. "Kamar," jawab Clarissa dengan suara yang terdengar begitu sangat lemah. "Bang, sakit." Clarissa berusaha menahan rasa sakitnya. "Adek pasti bisa, sayang. Normal katanya memang seperti ini," ucap Fatir yang mulai menaiki anak tangga. Fatir membuka pintu dengan sikunya. Pria itu mendaratkan tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati di atas tempat tidur. Clarissa berbaring dengan memiringkan tubuhnya. Saat ini, ia hanya memejamkan matanya, merasakan sakit yang sungguh terasa begitu sangat luar biasa. "Pinggang Risa sakit," ucap Clarissa saat merasakan sakit pinggangnya. Bahkan, pinggangnya terasa akan terlepas dari pinggulnya. "Sakit kali, Bang," ucap Clarissa memandang suaminya. Ini untuk pertama kalinya rasa sakit yang terasa cukup lama. Biasanya, rasa sakit itu hanya sebentar dan kemudian akan hilang dan nanti akan muncul kembali secara tiba-tiba. "Adek pasti kuat, sayang," ucap Fatir. "Ini beneran sakit." Clarissa memegang tangan suaminya dengan kuat. "Abang pijat?" tanya Fatir. Pria itu begitu sangat cemas. Fatir memijat-mijat pinggang istrinya. Melihat kondisi istrinya seperti ini, Fatir begitu sangat tidak tahu apa yang harus dilakukannya. "Abang panggil mama?" Clarissa menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanya Fatir. "Ini cuma konstruksi palsu, nanti akan hilang. Lagian ini masih terlalu pagi," ucap Clarissa. Fatir mengusap kening istrinya dan mencium kening istrinya. "Apa sering seperti ini?"
tanyanya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Katanya itu karena anak lagi cari jalan keluar. Apa perlu abang kasih anak peta biar dia jangan kemana-mana? Tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Fatir. Dia belum pandai lihat peta, bang, jawab Clarissa dengan kesal memandang suaminya. Jadi gimana cara ngasih petunjuk pintu keluarnya? Ucap Fatir. Anak sekarang nggak pandai lihat peta. Anak sekarang langsung pakai Google Map, Clarissa berkata dengan sedikit mengeraskan suaranya. Clarissa sudah pandai menggunakan HP Androidnya. Suaminya sudah sering mengajarinya tentang berbagai macam aplikasi di ponsel miliknya. Fatir juga memberikan istrinya akun Facebook. Namun, orang yang boleh berteman dengan istrinya begitu sangat diseleksi olehnya terlebih dahulu. Istrinya bahkan sekarang sudah memiliki Instagram dan sering memposting fotonya di Instagram pribadi miliknya. Fatir tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Di saat sakit seperti ini, dia dan istrinya masih bisa bercanda. Abang kasih anak iPhone ya, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Yang terbaru ya, pinta Clarissa. Iya, mau sekarang atau setelah melahirkan? Tanya Fatir. Setelah melahirkan aja, saran Clarissa. Masih sakit? Tanya Fatir sambil mengusap perut istrinya. Sudah sedikit hilang, ucap Clarissa yang memejamkan matanya. Bibirnya kering dan pucat. Fatir mengambil air hangat untuk istrinya dan meminta agar istrinya minum terlebih dahulu. Dia juga memesan sarapan pagi untuk istrinya. Fatir tidak ada henti-hentinya memijat pinggang istrinya bila istrinya mengatakan pinggangnya sakit. Ia juga mengusap-usap perut istrinya ketika istrinya mengatakan perutnya sakit. Sarapan dulu ya, ucap Fatir ketika pelayan di rumahnya sudah meletakkan sarapan untuk istrinya. Clarissa menggelengkan kepalanya. Sakit kali bang, Risa enggak bisa makan, ucapnya yang sudah merasa tidak mampu lagi menelan apa-apa. Nanti bila sakitnya berkurang makan ya, bujuk Fatir. Iya, jawab Clarissa. Apa sekarang masih sakit? Tanya Fatir. Sepertinya anak lagi capek, jadi istirahat dulu, ucap Clarissa. Karena anak lagi istirahat, makan ya, bujuk Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya. Risa makan roti aja, pintanya. Fatir menganggukkan kepalanya dan mengambil roti untuk istrinya. Coklat suka, ucapnya. Suka, jawab Clarissa yang kemudian menggigit roti selai yang diberikan oleh suaminya. Clarissa tidak bisa menghabiskan roti selai tersebut. Ia hanya memakan setengahnya. Apa enggak mau lagi? Tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Clarissa berbaring kembali di atas tempat tidur dan memiringkan tubuhnya. Gimana sayang? Apa masih sakit? Ucap Fatir sambil mengusap perut istrinya. Sayang papi, cepat lahir ya nak. Jangan buat mama lama menahan sakitnya. Kasihan mama, ucapnya yang mengusap perut istrinya dan menciumnya. Clarissa tersenyum memandang suaminya. Clarissa mencium tangan suaminya. Risa tidur ya. Semalam Risa enggak tidur. Baru tidur sebentar perut terasa sakit, terus bangun. Udah itu anak enggak mau tidur. Dianya main-main terus, senam kemalaman, ucap Clarissa. Clarissa begitu mengantuk. Dia berharap bisa tidur sejenak. Kenapa enggak bangunin abang? Tanya Fatir. Risa kasihan mau bangunin abang. Lagi pula sakitnya sebentar, Clarissa menjelaskan. Ya udah, kalau gitu tidur ya sayang,
abang temanin, ucap Fatir yang mengusap kepala istrinya. Clarissa memejamkan matanya dan memilih untuk tidur di saat perutnya tidak sakit seperti ini. Sejak semalam, dirinya tidur hanya sebentar. Setiap saat perutnya terasa sakit, dirinya juga berulang kali ke kamar mandi. Clarissa terbangun ketika perutnya terasa begitu sangat sakit. Tangannya memegang tangan suaminya dengan sangat kuat. Fatir yang berbaring di samping istrinya bangun dan membuka matanya dengan lebar saat istrinya mengatakan sakit. "Apa yang sakit?" tanya Fatir. "Perut Risa, Bang," ucap Clarissa saat terbangun. Fatir duduk dan mengusap perut istrinya. "Apa kita langsung ke rumah sakit aja, Dek?" ucapnya. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Nanti aja kalau sudah ada tanda-tanda," ucapnya yang memegang tangan suaminya sambil memejamkan matanya. "Bang, Risa mau ke kamar mandi," ucap Clarissa. "Iya, Dek, abang antar," ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Bang, sudah ada tanda-tanda," ucap Clarissa yang tersenyum memandang suaminya. "Apa?" tanya Fatir. "Iya, ini udah ada tandanya," ucapnya yang memandang celana dalamnya. "Terus gimana?" tanya Fatir. "Risa pipis dulu," ucap Clarissa. Fatir menganggukkan kepalanya dan menunggu istrinya yang sedang buang air kecil. "Sudah, Bang." Fatir memegang tangan istrinya keluar dari dalam kamar mandi. "Gimana sayang?" ucapnya. "Coba bilangin ke mama, telepon ibu juga," pinta Clarissa. "Iya, abang panggil mama sebentar ya," ucap Fatir yang berencana untuk memanggil mamanya. Fatir melihat pintu kamarnya yang terbuka. "Fatir, gimana Clarissa?" ucap Haryati yang langsung masuk ke dalam kamar putranya. "Sudah sakit-sakit, Ma," ucapnya. "Gimana sayang?" tanya Haryati yang duduk di samping tempat tidur menantunya. "Sudah ada tanda-tandanya, Ma," ucap Clarissa. "Tanda-tanda seperti apa yang sudah ada?" tanya Haryati. Clarissa menceritakan kepada mama mertuanya tanda-tanda persalinan yang sudah dimilikinya. "Berarti sudah ada bukaan," ucap Haryati. "Jadi gimana, Ma?" tanya Fatir. "Kita lihat dulu, nanti kalau sakitnya sudah sering kita ke rumah sakit. Tapi sekarang juga tidak apa," ucap Haryati. "Sekarang aja ya, Ma," ucap Fatir. "Iya," jawab Haryati. "Gimana sayang sakitnya?" tanya Haryati. "Sakit banget, Ma," jawab Clarissa yang duduk di tempat tidur. Haryati mengusap kepala menantunya. Diciumnya kening menantunya. "Sayang mama harus kuat ya," ucapnya. "Iya, Ma, doakan Risa," ucap Clarissa. "Barang-barang untuk Clarissa apa sudah disiapkan?" ucap Haryati. "Sudah ada di mobil semua, Ma. Kita tinggal berangkat sekarang," Fatir berucap sambil membantu istrinya berdiri.